tumbang karena ditarik dengan Divine Judgment. Itu power early-nya sih kuat banget sih. Tapi ya kita akan melihat draft pick dari kedua belah tim tentunya. Seperti yang kau sebut, Barat sini udah pasti bakal dibuang dulu deh. Tapi tidak akan ada Angel lah. Ini kita bahas dari tadi udah mulai kena semua nih. Iya. Barat kena. Rehearsal kemarin udah Iya. udah ini nih. Angela kena juga, udah oke. Uh-uh. Tapi untuk di 3 banning yang pertama ini Om. Antara Luyi dan Kaja salah satunya wajib ada kena nggak kira-kira? Menurutku Loyi sekarang wajib kena gak sih? Wajib. Harus banget, ya. Iya. Karena dia bisa buat tim fight-nya jadi beruntun gitu, kontigious banget. Dan kayak ternyata udah masuk ke main list juga Udah kan masuk. semuanya ya. Langsung di Ini Onyx paling senang untuk nge-ban Barat. Kemarin kita melihat, aku ngeliatnya nih kemarin dia selalu mereka nge-ban Baratnya. Karena Baratnya bisa deflex. Selain daripada merepotkan memang kan untuk Baratnya sendiri, dia juga tanky banget ya. Dia bisa deflex dan itu yang buat jadi power. Dan siapapun yang ketemu Barat di EXP, ya levelnya Barat pasti tetap bisa nahan. Iya. Dan Barat setup di turtle itu enak banget. Apalagi ketemunya tim-tim tipikal Dewa yang cukup flex juga ya. Tentunya beberapa surprise yang udah kita saksikan juga di beberapa minggu sebelumnya. Ini Onyx bener-bener respect banget. Dari band pertama aja udah kelihatan dari coachnya sendiri. Oke. Sehingga Akai, Dan Akai, tidak benar. akan dilepas juga loh. Sesuai keys to victory tadi. Sesuai ya. Paksa aja. Mendinai ya. Ini kayak Onyx emang males bermain untuk berhadapan dengan ya strategi mereka sendiri juga kan suka nge-flex hero. Dan Ya apalagi, contoh kayak Baras nih. Mhm. Kan dulu kalau emang pas lagi Boots yang main juga tahu-tahu misalnya contohnya paling sering kelihatan Fredrin diambil dulu. Tahu-tahu kalau emang ini agak sedikit bahaya Fredrinnya pindah. Ya, suruh Boots yang main ya. Boots sikat. Benar-benar. Tapi ya seperti key to victory kita memang mendinai adanya pick Akai dari sisi Dewa. Paksa biar Dewa mainin Assassin aja. Karena kelihatan nih dua band pertama adalah mendinai beberapa hero yang bisa menangkap ke arah Assassin Jungler ya sih kok? Assassin juga ya, Oh. untuk bisa mendinai mungkin pengambilan objektif ya. Yes. Karena Heavy Spin kan bisa menjauhkan dan Bener. juga bisa memenangkan objektif yang cukup banyak. Yap, dan adanya Harit juga yang langsung ditutup. Respect juga untuk cewek sepertinya nih. Ya Harit yang memang masuk ke dalam top prio untuk Top prio dipergunakan sekarang. sekarang ya. Tapi sekarang ya otomatis Fred Win masih ada ya. Masih dengan win rate yang cukup bagus juga sebenarnya untuk Fredrin sendiri. Dan Upon the edge. Nolan Langsung ya. Assassin lagi. diajak main Assassin. Boleh. Diajak main Assassin nih. Wow. Cuman Nolan. antara Akai dan juga Barat, hero-hero kalau emang mau masih main tank jungler ya masih banyak kan. Masih. Sebenarnya opsi sekarang itu luas banget ya. Luas. Cakupannya luas, terus juga yang kayak kita ketahui biasanya ada beberapa tim yang prionya ini ke marksman dulu nih. Dan Semisal- sebenarnya dari draft dari update kemarin pun kan ada beberapa pertambahan defense dan juga attack yang ditambahkan kan untuk beberapa hero yang cukup tebal. ya untuk terutama untuk tank ya sebenarnya. Terutama untuk tanknya ya. Betul, yang Mhm. mendapatkan atribut kan yang di up semua. Betul. Up-nya ya ada yang 2,5, ada yang plus 3 juga. Tapi tidak untuk item defense. Iya, nah itemnya ini justru yang diturunin kok. Item diturunin, atribut dinaikin. Itu item diturunin biar assassin atau mungkin yang tipis-tipis nggak bisa terlalu tebel sekarang. Iya. Dan Roger tentunya yang akan diamankan oleh Dewa bersama dengan Reva Ramis. Yap. Bisa ada Valen langsung gak kira-kira kalau kayak gini? Bisa, kalau memang mau diambil juga. Salah satu kontestan yang terkuat memang untuk berhadapan dengan Iya. Faramis. Faramis, ya. Iya, biar mereka bisa head to headnya sama lah ya, equal ground gitu loh, gak terlalu jauh juga. Dan Roger memang menjadi salah satu pegangan kembali di sini Roger dengan build yang berbeda-beda dari tiap tim. Hmm. Dan Roger dibawakan oleh Watt seharusnya. Oke. Jarang memang di flex untuk Dewa, di mana mereka lebih prio untuk membawakan Rogernya. Tapi ya dengan dibukanya Roger, berarti kalau memang mau bermain sedikit lebih agresif, Kadisa dan Cloud. Cloud. Ya masih menjadi jaminan untuk late game sepertinya. Yap. Akan diamankan oleh Dewa bersama dengan Terizla. Wow. Terizla pick untuk Lutfi. Ya, Terizla pick untuk Lutfi juga. Terizla untuk bisa set up ya nanti untuk di EXP lane, untuk bisa lebih sustain juga ketika mereka team fight penalty zone-nya untuk bisa menjaga bagaimana area nanti dari Onyx. Sebenarnya lebih ke Kairi dulu sih di sini. Dimana untuk di awal-awal jelasnya Kairi kan dia butuh level 4 juga ya. Iya. Dan penyesuaian yang sekarang juga kan energi-energi ini pada diturunin untuk para assassin. Tapi purple buff juga diturunin. Ya. Tapi ngelihat juga sebenarnya Kairi yang cukup cepat ya dari segi farming. Menurut aku dari Dewa mereka harus main lumayan agresif sih di early. Choose my Dan own mungkin path. ngebawa Roger bersama dengan gak tahu ini Roger yang masih cukup flex menurut aku juga kok Sebenarnya Roger ini bisa masuk buat jadi jungle. untuk Gary. Untuk Gary bener. Tapi apakah memang bakal dipakai dulu nih dan
karena Valentina gak diambil tadi yang kita bilang untuk bisa berhead to head dengan Faramis. Kena itu. sekarang. Kena sekarang Langsung di ditutup ya. ban. Yep. Arlot, ini juga masih cukup flex ya. Bisa ditaruh di posisi Rom juga. Fredrin bakal jadi korban nih kira-kira nih. Fredrin. Ya, kalau Arlotnya kemungkinan di Kimura gak sih? Karena Kimura. kemarin dia Bisa pakai- jadi. Di minggu 1 kan Kimura main Iya. dengan Arlot itu Iya. tajam banget ya. Buat Arlotnya sendiri. Dan ya, kalau melihat bagaimana untuk proses bandnya, match-nya, roamernya mungkin. Karena roamer di sini kalau melihat Drian, dia bisa apapun juga, dia bisa ngebawain apapun. Dan Iya. itu sama bagusnya Minotaur dulu. Jadi kemungkinan band phase kedua untuk Onyx ini akan menutup mungkin beberapa potensi untuk Drian. Lebih ke siapa yang bisa matahin mungkin ya. Oh, oke. Draft buat Onyx ini karena untuk Driannya kalau di target ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Banyak ya. yang bisa dibawakan sama Drian. Dan Minotaur memang salah satu yang terbaik juga untuk Drian. Plus kalau gua ngelihat dari beberapa permainan apabila menggunakan Lutfi ya untuk berada di area XP-nya dan dia menggunakan hero-hero tebal kayak begini seperti Teris lagi nih yang emang memiliki sisi yang besar. Role-nya berubah dari XP menjadi role tumbal ya Om. Ya. Untuk bisa ngasih badan aja nih. Untuk bisa ngasih badan aja gitu dan itu adalah role yang sangat-sangat sulit gitu loh di dalam sebuah tim. Betul. Oke, lu bisa nganterin diri lu aja dengan gampang, tapi ada nggak manfaatnya? Betul. Nah itulah yang harus selalu dilakukan Lutfi, apalagi tadi malam kelihatan banget. Gimana cara dia untuk, walaupun dia hilang nggak apa-apa, tapi manfaatnya setelah dia masuk dan juga dia hilang apa gitu loh. Ya, apakah memang tim fight-nya bisa dimenangkan nanti Iya. sama Onyx atau ada objektif yang diambil juga oleh Onyx. Dan Yes. band dari Dewa ini menuju ke mid lane dua-duanya. Dan ada komen dari cewek sendiri. Sebagai tim profesional, kami memiliki banyak strat yang bisa diperlihatkan. Iya dong, strat harus diperlihatkan. Harus Ya. dong. Apalagi Iya. melawan tim seperti Dewa yang stratnya juga lumayan banyak sih sepertinya kok. Iya betul. Ya kan? Mereka betul. tergantung Drian yang ngebawain apa. Ya kan? Dan mereka tim yang berani banget sebenarnya buat Dewa ya. Kalau aku ngelihatnya mereka berani untuk bereksperimen juga. Bahkan mereka kan kemarin sempat membawakan Lolita. Lolita, betul. Dan adanya Matilda yang ditutup. Tidak akan memberikan kesempatan kembali kepada sesosok romer kita yaitu Drian. Untuk membawakan beberapa hero yang aku merasa ini mobilitasnya cukup tinggi juga ya dari Matilda ya. Yap. Memang kena nerf ya. Nerf ya kemarin. Kena itu. nerf buat circling eagle-nya tapi tidak untuk guiding win. Nah itu masih Iya. nyebelin. Yang banyak membantu guiding win-nya ini masalahnya. Nah itu. Benar. Tapi aku suka sih band dari Dewa yang dimana mereka memang nutup ke arah Lily ya. Melihat juga beberapa hero yang cukup apa ya, ini bisa dibilang dive in ya dari Dewa sendiri. Adanya Arlot, adanya Roger ya kan. Mungkin mereka juga bisa membawakan mungkin satu jungler yang bisa juga dive, kita nggak tahu. Dan tergantung kira-kira dua pick terakhir dari Onyx ini apa? Karena lagi-lagi fleksibilitasnya akan ada di tangan dari Drian. Yap, dan dengan dibukanya Fredrin sekarang yang sudah keluar. Kemungkinan tank jungler akan dibawakan oleh Dewa United. Yap. Dan melihat bagaimana, ya ada beberapa potensi sebenarnya ya. Karena dari Parsha yang udah di buff, yang udah di buff juga. Siapa tahu nih mau dibawakan juga oleh Onyx sendiri. Karena untuk secara team fight-nya, ini mereka bisa untuk maksa di tengah. Meskipun memang nanti tugas dari Kairi adalah cari jalan bagaimana cara untuk langsung menerobos ke belakang. Incar backliner dari lawan. Benar sih. Tapi apakah akan ada... aku kira mungkin mereka akan membawakan If di sini tapi ternyata Gord yang lebih secure posisinya di area backline. Ya bersama dengan Grok juga ya. Jadi mereka akan mencoba untuk bermain. Sebenarnya ini kita melihat bagaimana Onyx mereka akan berusaha untuk pegang early game-nya dengan Nolan. Late game-nya mereka bakal punya Cloud. Jadi untuk yang mengatur, untuk menyeimbangkan semuanya nanti level 4 Terisla dan juga untuk permainan awalnya, Gord bersama dengan Grok. Oke, dan salah satu roamer yang perlu diamankan oleh Drian ini adalah mungkin Rom yang bisa loncat juga ke arah backline. Karena ngelihat ada Cloud di belakang, ada Gord, ya kan ini dua pemain yang menurut aku juga cukup krusial sih kalau memang tidak diganggu sisi backline-nya. Ya, kita tahu ya bagaimana track record Drian ya dari beberapa hero yang udah digunakan sejauh ini. Masya ada, Chow ada, tinggal pilih dan Masya yang menjadi pilihannya kembali. Kenapa? Karena untuk dari Nolan, sekarang Nolan juga item-itemnya dari item attack. Betul. Kemungkinan dari SP-nya ini masih bisa dijangkau nih. Ya dan juga dia bisa one shot juga ke Cloud kan. Meskipun memang kalau berhadapan dengan Cloud, Masya ini bukan hero yang tepat karena bisa dimainkan dengan BMI. Yep. Ya. Jadi dia agak susah buat nyari-nyari. Tapi kalau animasinya duluan yang emang nyangkut ke Cloud-nya BMI dia ngikut kan? Ikut dia. Ngikut Tergantung dia. bakal thunderclap-nya Iya, ya. tergantung kalau emang animasi dari Masyanya yang terlebih dahulu, ngikut dia. Iya, ikut TP juga ya. Ikut we. Oke. Kita akan melihat tentunya seperti apa. Untuk match yang pertama, Dewa memang sempat mendapatkan poin kemenangan di leg pertama. Yep. Tapi Onyx dengan kembalinya cewek, the original lineup juga dari Onyx ini yang
tentunya akan memberikan sedikit perbedaan dari playstyle. Onyx mungkin kita akan lihat. Ya, bakal agak sedikit sulit sebenarnya untuk bisa menjangkau di bagian belakang. But let's see, dari Dewa mereka sudah memutuskan untuk menggunakan Masha sebagai roamer. Yes. Oke, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Antara Onyx dan juga Dewa. Dan sekarang di match yang pertama, di game yang pertama, Land of Dawn sudah siap memberikan cerita. Dan juga untuk IPL Arena, kita mau dengar mana suaranya. Wow, oke kalau begitu, let's go. Itu dia, semangat minggu terakhir ya. Di minggu yang ke-6. Akan menggiring kita menuju ke dalam game yang pertama. Dan pergerakan agresif terlihat di mana Dewa. Hey. Tapi Kimura terlalu jauh bermain. Dan masih coba akan dikejar oleh Lutfi dan tentunya tidak akan terlalu dipaksakan juga oleh Lutfi. Ya, dan itu jelas adalah satu kerugian untuk Kimura juga karena katapult satu yang di bawah. Buset ini case sedikit lagi dan berhasil diamankan. Di-convert menjadi first blood untuk Kairi. Kayaknya kalau sekarang mau main melipir ke area jungle lawan di awal kayaknya agak sedikit ini ya. Harus ada perhitungan ya ke Wawa. Setuju sih, apalagi kan melihat bagaimana komposisi Dewa sendiri juga ya. Dimana Masha untuk di early game, apalagi belum punya Thunderclap, belum punya Heptasis. Dia akan menemui sedikit kesulitan dan ini dia untuk emblemnya Watt. Bukan dengan basic common emblem, tapi dengan emblem Assassin. Ada Trill dan juga Master Assassin akan mengincar untuk bisa memberikan damage yang besar terhadap cewek dengan basic common emblem dia. Sedangkan Drian sebagai roamer, memilih untuk menggunakan full Assassin. Iya, 1 menit 26 detik, level 4 sudah berhasil digapai oleh Kairi ya. Ya makanya ini awalnya seperti udah kita bahas di awal ya. Memang ketika Kairi memainkan Assassin Jungler, ini tempo farmingnya itu benar-benar cepat banget. Ya, apalagi ini Nolan ya. Iya, dan itu yang dibutuhkan juga memang sebenarnya. Untuk Kairi menang di early game dengan beberapa draft, komposisi draft yang udah dibawakan sama Onyx, ini penting juga sih ke Wawa. Iya, dan kita tahu bagaimana dari Nolan biasanya dia bisa menang level dibandingkan dengan Fredrin dengan mengatur tempo bagaimana cara dia mendapatkan creeps. Apalagi kan Onyx membawakan Grok ya di tangan dari Keyboy. Jadi harusnya bisa bermain lebih agresif. Tapi di area bawah, Keys. Oke, tertarik ke arah satu player tapi barusan final slash-nya nggak kena ke arah Suns. Dan ini adalah informasi yang bisa didapatkan juga dihantarkan di area dari Turtle-nya. Kenapa? Karena Lutfi sudah standby, Vengeance sudah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang untuk Fredrin, Geria mundur sedikit penalti zone dan dikeluarkan pula pertempuran kembali terjadi dari Turtle. Dan juga untuk kali ini Lutfi-nya mau ke arah mana langsung kejar lagi dengan Sun Vengeance sudah diaktifkan oleh Kimura. Tapi untuk Turtle-nya masih dicuekin dan mau gak mau Lutfi harus mudik dulu. Iya, itu harus mundur karena mau gak mau kalau dia terlalu memaksakan tentunya akan kalah dari segi jumlah. Buset dan digaruk kayak begitu dan final slash-nya connect. Kairi pun lejam di area itu. Oke, itu sayang banget ya. Karena Kairi tadi kalau kita melihat bagaimana dia udah di level 6 sebenarnya. Tapi ternyata dengan double Thunderclap dan juga ada satu Final Slash tadi yang masuk semuanya tanpa adanya imunitas dari Nolan yang memang sudah dihilangkan lama. Membuat dia nggak bakal bisa sustain. Oke. Untuk sekarang ada satu lava golem tadi yang ingin diamankan dan berhasil seperti itu Gary. Wah, itu sayang banget ya. Dari Kairi yang udah menang level namun kalah dari setup team fight-nya yang dibawakan oleh Dewa. Siapa yang menyangka ternyata 3 pemain dari Dewa langsung menargetkan ke arah Kairi. Tapi talent prediction by Samsung Galaxy S24 series tentunya Pak Kulung seperti biasa akan berbeda ya. Iya, sama Mirko ya berarti. Sama Mirko. Oke, dan Tidak dipandangin saya kali ini alhamdulillah selamat. selamat saya. Selamat ya. Aman nih jalan pulang gue. Tapi ya ngelihat setup yang baik tadi dari Dewa pun meskipun terlihat di early-nya, Drian. Buset dah ini malah Targetingnya. main serudu dan itu yang tadi gue sebutin. Dia bakal ngikut kalau memang animasinya duluan. Entah itu akan berhasil atau enggak karena untuk sekarang terlihat projectile-nya connect, Mystic Gush-nya dikeluarkan tapi masih ada Netherrealm dan juga untuk sekarang dari area purple buff-nya ingin langsung dikuasain pula oleh Gary dan berhasil langsung diamankan sepertinya dan untuk Watt-nya berhasil mengeluarkan ke arah satu Lycan Bones namun untuk kali ini pertempuran masih terus berlanjut final slash-nya connect lagi ke arah 2 player dan juga Watt-nya kembali hadir untuk bisa membantu rekan-rekannya dan cukup untuk kali ini. Wah, menurut aku Drian sih agak terlalu mungkin tujuannya benar, targetingnya benar-benar langsung ke arah Kairi. Tapi main di second turret atau mungkin aku bisa bilang turret kedua ini agak sedikit berisiko memang. iya, terlalu dalam juga Terlalu dalam ya. Benar, overextend tapi setidaknya itu membuahkan hasil bagi Dewa sendiri di mana mereka ngedelay. Purple buff jatuh ke tangan Dewa United tadi. Ya, ini sama role-nya Drian sama Lutfi nih jatuhnya. Role tumbal aja udah pokoknya. Masuk, tapi bedanya Iya. kan Drian kan roamer. Betul. Dia roamer dan juga dia bakal punya damage nanti apalagi masuk mid to the late game ini Masha akan
cukup bersinar ya. Satu item sebenarnya Heptasis menjadi salah satu item wajibnya dia. Memang ada sedikit perubahan, adjustment untuk Masya. Tapi menurutku itu masih tetap bakal kepake dengan Thunderclap dia yang bisa terus-terusan dipakai. Iya. Dan total kedua kali ini harus diambil oleh Onyx atau enggak mereka. Tentunya kan semakin sulit karena lagi-lagi Waduh, itu penalti zone connect langsung loh. Dan apa kabarnya, masih ada Netherlands yang bisa menyelamatkan bola pergerakan. Tapi Wild Charge dikeluarkan pula dan connect tadi ke arah beberapa player. Mystic Gush-nya di bagian belakang, Sarge masih dalam posisi yang begitu baik. Namun untuk sekarang, pergerakan yang dilakukan oleh Drian tadi mencoba untuk bisa menggaduh ke arah beberapa player. Tapi untuk kali ini ada dua player yang HP-nya dikit banget, selamat mereka. Ini create space-nya dari Deo bagus sih kalau menurut aku. Mereka kasih space yang sebanyak mungkin. Benar-benar menzoning pemain-pemain dari Onyx untuk gak bisa mendekati ke arah objektif turtle-nya. Dan Giri dapat space yang banyak banget. Berkat adanya lagi-lagi pergerakan dari seorang Kimura dan juga Drian. Iya, dan memang itu meskipun tadi Drian tumbang ya. Cuman memang ada pertukaran yang berhasil mereka dapatkan dengan satu turtle. Iya benar. Itu open space banget tadi dari Drian. Lagi dan lagi ya, Meh? Iya. Kita tumbalin aja Driannya gak apa-apa. Udah Drian, udah lu tahu kan role-nya seperti apa. Dan bahkan sekarang Drian sudah memiliki Heptasis. Nah ini kita bikin Heptasis. Benar, satu Heptasis di tangan Adrian. Lawan pun menang. Sementara, buset dah. Itu di tengah Sarge-nya harus mengeluarkan satu flicker. harus mundur deh. Karena udah melihat pergerakan juga ada Aramis dari Case yang datang siap membantu. Namun pergerakan dari pemain-pemain Dewa sekali mereka dapetin early, mereka nggak berhenti kok. Mereka pressure semua landingnya. Meskipun terlihat mungkin di sini Dewa bisa memegang kendali dari team fight ya. Tapi untuk goalnya sendiri Onyx mereka masih cukup unggul. Mereka masih dapetin space untuk bisa selalu farming dan lihat bagaimana Gary yang memang berusaha. Ini untuk bisa mendelay dan Kairi yang dikejar habis-habisan oleh Drian. Wah ini dibikin gak nyaman sama sekali sih dari Kairi sendiri. Meskipun terlihat perbedaan levelnya cukup jauh ya. Ah ya, kalau kita bicara Masya itu kalah level ya, itu gak masalah. Gak masalah. Selama itemnya jadi. Iya, dan sekali gak Thunderclap juga sakit banget ke arah Kairi ya. Ini mungkin terlihat ya, Drian kali ini kalau bagi yang bisa dibilang ya kaum-kaum epic GM loh. Drian wah kebelet ngekill nih, wah Driannya mati mulu nih. Offside gitu ya. Offside mulu nih, tapi mereka nggak memikirkan apa strategi yang bisa didapatkan dari dia melakukan hal tersebut gitu loh. Dengan fungsi dari Masya yang emang harus menabrak ataupun menghancurkan momentum siapapun yang ada di area tersebut. Oke, sementara Keyboy. Coba dipukul mundur. Ini dia. Waduh, Wild Charge tadi udah langsung dikeluarkan tapi Keyboy-nya masih berhasil sabar juga kabur. Namun untuk kali ini Watt-nya berhasil Lycan Pulse-nya tadi connect dan juga menggaruk ke arah satu batu tersebut. Lihat itu dia yang tadi kita berkali-kali lihat ya kalau sampai total yang ketiga Kairinya benar-benar gak dikasih space untuk mendekati ke arah objektif. Ya ketika Kairi berusaha untuk mendekat dia langsung di zoning. Di zoning semuanya. Banyak pemain Dewa yang memang mereka sudah bersiap-siap. Waduh, penalti zone-nya sudah dikeluarkan pula. Lunbi-nya menjadi abang-abangan terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Namun untuk kali ini mereka semua melakukan pertempuran kembali dan Drian menjadi korban hanya saja. Ludwig tertinggal sendirian seperti apa nasibnya. Bonyok dari atas ke bawah. Iya, ada pertukaran di mana Drian yang akan ditukarkan oleh Lutfi tapi memang tim fight barusan juga karena Kairinya akhirnya jadi ke arah Heptasis. Iya, dan juga Drian tadi dia usir mundur cewek karena buat Thunderclap-nya memang mengarah ya itu langsung menuju ke cewek. Dan kali ini terlihat bagaimana Watt sebagai gold laner dia unggul 2 level juga dibandingkan dengan cewek. Jadi masih cukup tertekan ternyata bagi Onyx. Secara gold tidak terlalu jauh, invasi mungkin. Ya ini mereka udah berani tapi masih tetap berani. Hey, Lycan Pulse-nya dan untuk kali ini Kairi yang membuat karena tertangkap basah Kairi. Bye-bye and goodbye. Namun Keyboy, seperti apa lagi nasibnya Keyboy? Dengan menempelkan dirinya karena bebatuan pasifnya menyala final saja kode ke arah beberapa player dan menjadi korban lagi harusnya. Untuk kali ini Keyboy menjadi orang yang gila dengan sangat cepat dan juga ada Ludwig menjadi abang-abangan terdepan. Tapi mendadak cewek hadir dengan satu blazing duel yang begitu menyakitkan hingga membuat beberapa player dimiliki oleh Dewa United Esports langsung menghilang. Hanya saja Masya mengamuk siapapun yang ada di depan dan Tikaruk. Hampir bisa mendapatkan siapapun yang ada di area tersebut tapi Ludwig triple kill. Tapi jujur Drian serem banget sih kok. Iya, dia tiba-tiba datang langsung fokus untuk mengeluarkan Thunderclap dia juga. Dan memang dari Drian masih belum jadi mungkin second item dia. Tapi kita tahu bagaimana potensi dia setiap kali masuk ke team fight. Dewa seakan-akan mereka kayak bisa ngebalikin keadaan. Meskipun tadi masih belum bisa juga ya. Iya. Onyx yang mungkin mereka selalu bisa dapetin tempo untuk buka fight-nya. Selalu bisa dibalikin di zoning balik sama pemain-pemain dari Dewa. Kairi menurut aku ini memang udah jelas targeting dari Dewa. Bener-bener di depan mata mereka mau take down Kairi dulu. Ya, antara ya mungkin Kairi atau cewek juga ya. Karena tadi cewek juga sempat diprioritasin sama Watt untuk ditumbangin juga. So menurut aku kalau tim fight besar ini akan ada sedikit
Ya pasti pergantian. Siapa yang akan nge-hit ke arah Kairi, siapa yang akan fokus untuk menumbangkan ceweknya. Tapi Drian ini menurut aku rotasi dia bener-bener gak berhenti sama sekali. So itu yang harus diwaspadai sama Onyx. Rumput yang mereka lewatin itu belum tentu aman. Benar, dan juga ini ada dua yang bisa langsung dive. Misal seperti Masya, Roger, itu langsung masuk ke badan dari lawan. Dan tinggal di cover nanti di belakangnya dengan Faramis juga. Dan sekarang Kiboy tertinggal sendirian tapi terlalu tebal juga ya. Ini mau diukir sebagaimanapun juga masih sulit tuh batu yang kayak begitu. Tapi sekarang barusan sakit banget damage-nya dan terkena ke arah dari Kimura. Ada projectile, ada Mystic Ghost, semuanya dikeluarkan dan harusnya sesaat lagi. Ada pergerakan Farah bisa menjadi korban pula, namun di bagian belakang mau bikin ke arah mana? Karena sekarang terjebaklah sudah, Wattnya tidak bisa mengantarkan damage begitu optimal. Tapi di bagian tengah, Ledrinnya berjuang sendirian untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa player. Dan Gerinya pun menjadi korban pula. Sementara Drian yang mengejar ke arah satu player. Akankah dirinya selamat? Gagal! Terwipe out Dewa. Kita ngelihat tim fight 5 Onyx ini bener-bener kuat banget. Di laning belakangnya kita tahu ada cewek yang bisa meloncat dengan BMI, ya kan? Dan bahkan ceweknya yang udah ditunggu sama Ot pun tidak tumbang. Ya, dan ini yang kita lihat juga dari Dewa ya, di mana mereka bermain 5 lawan 3 dulu tadi. Dan satu persatu tumbang bergantian, silih berganti yang terjadi juga. Dan sebagaimana sangat sulit untuk bisa menargetkan ke Cloud berkat BMI dia tadi yang bisa menggocek Masya juga. Atau bahkan dengan Lycan Pons yang ngikut sehingga membuat si Watt harus tertangkap di belakang. Dan tadi combo dari Onyx tuh bagus banget. Ada Mystic Gust dari Suns dan cewek nge-follow up dengan Blazing Duet. So nggak siap bahkan dari Dewa untuk bisa mengcover pemain-pemain yang tadi cukup tertinggal di area depannya. Sementara Lord yang sudah di-secure oleh Onyx udah mulai berjalan masuk ke area mid lane. Waduh, langsung aja tuh, walaupun projectile-nya gak kena ya, tapi setidaknya Mystic Gas yang langsung dikeluarkan. Ada beberapa move tadi yang udah dilakukan oleh pemain dari Dewa. Gerinya mencoba untuk bisa maju dan juga memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap satu base yang ada di area main. Namun di bagian atas Driannya terjebak sendirian, mau masuk. Tapi malah tertutup pagar, gak bisa pulang dan juga Kerry harus mundur sedikit. Iya, itu dia memang. Mungkin kelemahan dengan menggunakan sprint ya. Dimana kalau memang ada blokade seperti itu. Buset, dari bagian tengah tuh Mystic Gas-nya dikeluarkan kembali. Pertempurannya terus terjadi. Ada satu Nether Realm udah langsung dikeluarkan. Mereka semua bertahan untuk bisa mempertahankan lagi. Karena satu base utama mereka yang sekarang udah langsung diinvasi oleh pemain dari Onyx. Namun di bagian atas Casey terjebak sendirian. Fredrin-nya di bagian tengah. Lutfi-nya masih terlalu kuat untuk bisa ngebadani rekan-rekannya. Tapi masih ada Watt juga. Bersama dengan Kimura, mereka bertiga bekerja sama mempertahankan base utama mereka. Ini kerugian yang besar banget sih buat Dewa ya. Mereka kehilangan 2 pemain, kehilangan 2 turret base juga. Dan tidak ada trade yang datang dari Dewa United. Yap, dan bahkan mereka juga sudah mulai tertinggal dari sisi itemnya. Sehingga sekarang ketika kita melihat item tadi yang jadi untuk Suns. Ada Winter, dia akan jauh lebih bisa survive kalau memang dia akan ditabrak oleh pemain Dewa. Dan itu mungkin yang sekarang Dewa harus terima ya, ketertinggalan dari segi network dan juga item yang dibutuhkan. Kalau kita melihat sedikit replay, kita dari Samsung Galaxy S24 series, ini kombonya bagus banget. Lutfi masuk dengan satu penalty zone, di follow up lagi dengan Mystic Dust. Yap. Meskipun memang ada Nether Realm juga, tapi lihat bagaimana continuous team fight-nya, bagaimana atau kapan momen Blazing Duet-nya dibuka juga nih mengenai secara telak pemain-pemain Dewa. Timing cewek dengan Blazing Duet menurut aku itu yang penting. Ya kan? Dia nggak langsung juga nge-combo ketika Lutfi masuk dengan penalty zone. So, kelihatan sinkronisasi dari pemain-pemain ini. Onyx ini jelas banget, moves mereka bener-bener bagus banget. Bener, bagaimana timing mereka untuk saling cover-cover, kapan mereka buka untuk team fight-nya juga. Dan sekarang ini ada keleluasaan untuk Kairi juga, karena Kairi bakal diberikan space yang cukup banyak. Dia udah bisa farming sendirian bebas banget, karena semua zona, semua wilayah Dewa ini sudah diambil oleh Onyx. Iya, semua udah mulai di zoning, udah nggak bisa keluar dengan lumayan nyaman ya dari Dewa sendiri. Sementara memang udah menang di early, tentunya map control akan lebih mudah untuk Onyx. Yep. Ini cewek, C-nya Cloud Winata apa gimana ya? Bagus banget loh, 5-0-6 positioningnya kapan dia masuknya Om. Iya. Itu udah tadi bagus banget loh. Ini cewek susah ditarget ya kan, terus Sansha juga ternyata ya out of nowhere dia selamat dari terkaman si Drian. Belum dead sama sekali. Dan dari item build yang terpantau tadi Kairi dengan full damage karena dia adalah assassin juga. Dan Case baru menyelesaikan satu glowing one sementara Lordnya jatuh ke tangan Onyx kembali. Iya, nggak akan bisa dikontes juga sih sama Dewa. Menurut aku mereka tertinggal cukup jauh ya. Harus mendapatkan satu momen comeback dulu sih sebenarnya untuk Dewa. Kimura mungkin bisa jadi kunci. Dia punya final slash, ya kan? Yep. Create space untuk Watt. Gunakan line compounds-nya juga. Case di sini punya Nether Realm, jadi menurut aku high ground dari Dewa ini masih cukup tinggi kok. Oke, dari item Drian ada BOD juga sudah selesai memang. Tapi kita bicara dari item yang
juga diselesaikan oleh Onyx. Lihat bagaimana Cloud-nya dengan full item. Yep. Dia udah jadi semuanya. Dia udah, mereka tinggal nabrak, mereka tinggal melihat kapan timing dari Suns yang bisa menembakkan Mystic Gush-nya. Dari Suns bahkan udah bikin. Buset deh ini Kairi akankah bisa selamat tapi masih ada Immortal. Bisakah dia kabur? Satu terakhir dan Kairi. Tapi mendadak Kimura menghancurkan cerita indah yang sudah dibangun oleh Kairi. Baru saja juga Kimura yang masih berhasil selamat tapi Mystic Gush yang langsung dikeluarkan begitu saja. Mendadak cewek hadir dengan satu blazing blade begitu menyakitkan memberikan damage ke arah satu sekitar area tersebut. Dan juga untuk sekarang Kairi-nya terpaksa masuk ke area dalam. Masih ada Lutfi yang memimpin rekan-rekannya untuk bisa ngebadanin. Ada Watt dan juga Kairi. Mereka berdua mau gak mau harus bekerja sama untuk bisa menghancurkan dan juga mempertahankan. Tapi sekarang Kairi-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan juga Watt tersisa sendirian. Mystic Gush yang dikeluarkan pula game pertama harusnya menjadi milik Onyx. Wow, team fight terakhir yang membuat out pemain dari Dewa United. Tentunya membuat mereka harus merelakan game pertama dan Onyx kembali dengan